Oke. Ya, selamat. Aduh, ini miringnya ya. Oh sih ya, miring ya. Selamat. Oke, ini selamat siang. Wah, itu dia jalannya. Salah gua. Kita putar balik dulu di sini. Salah jalan, Cok. Terlalu masuk di sana. Masuk sini, guys. Jadi dapat orderan. Ini di Ampera. Jalan Ampera Raya. Ini Gang Kancil. Ini dapat orderan dari sini ke Kuningan. 27.000 bersihnya. Ngangkut aja ya. Dari kemarin kan nggak narik parah. Ini mana nih? Nomor 46. Depanan lagi dah. Kayaknya ini. Siapa? Ya, Mau kemana Pak? jemput Pak Immanuel. Emmanuel, Christopher. oke. Di agak minggir dulu Pak. Oke. Saya mau ngeluarin mobil. Oke, siap. Iya. Ini lurus atau putar balik? Balik bisa kan ya? Putar balik aja. Iya Pak. Oke. Saya nggak tahu bawah itu kemana. Oh, gitu. Iya. Daripada nyasar kita, mendingan putar balik aja. Iya. Kuningan ya? Iya Pak, di Plaza Festival ya. Ya. Panas banget. Ya. Maksudnya cuaca. Emang tahu kalau itu suka siang-siang begini panas tar hujan. Padahal mendung kan. Oh. Masnya nggak ada anginnya, Mas. Jadi ngep kayaknya. Lihat aja tuh, pohonnya nggak ada yang ini kerak. Jakarta. Udah polusi semua isinya udah. Saya tinggal di Bekasi Barat, cuman udah 1 tahun kebelakang ini saya baliknya ke Sukabumi ke rumah orang tua saya. Walah, enak Sukabumi mah. Iya. Masih adem. Gimana ya? Nggak terlalu sih dibanding dulu ya, cuman masih Mendingan lah ya. oke lah ya dibanding Bekasi Jakarta. Ketimbang ya, saya tinggal di Priok lebih parah lagi malah. Wah, Saya kacau sana. saya dulu pernah di Priok di dekat Di mana? kos, tapi ya dekat stasiun apa tuh namanya, stadion. Stadion JIS. Iya. Suntar situ. Yoi. Aduh, parah gitu. Apa ya nama lokasinya ya? Katanya di situ tuh banyak bandar, kurang ajar juga. Bahari. Iya, kamu Bari. Waduh, itu mah bandit semua isinya. Saya pernah lihat pulang kerja saya malam-malam jam 10 atau jam 9 gitu. Lewatin rel kereta api, Ah, itu ada polisi 2 megang senjata laras panjang gitu kayak jaga-jaga aja. itu kali lagi itu kali habis sidak.
Bisa kali ya. Wah, soalnya kalau cuman 1-2 polisi mah habis mas. Harusnya 1 batalion. Beneran saya gak bohong. Mungkin dia nyebar kali. Wih, kacau soalnya mah Bari mah. Kita masuk aja yang bukan orangnya dia tahu, kita dicurigain. Banjir kali. Karena saya kerja di itu di Kalijapat kalau bapak tahu. Kali apa? Kalijapat dekat Turkindo. Jalan Cilincing sana. enggak nyampe sebelah Ancol. Oh, Sebelancol. Iya. Oh, Kalijapat, Turkindo. Pelabuhan. Oh, pelabuhan situ itu. Ini yang ada Bimoli situ, bukan? Mobil ini doang sih, apa pabrik pasir. Oh, PLTU situ. PLTU masuk ke dalam sampai pojok. Iya betul. PLTU. Oh. Iya. Situ saya kerja. Pernah kan berapa 6 bulan lah saya ada job di situ, nggak bisa pulang ke Oh. lokasi, jadi saya ngekos di sana. Wih mantep banget. Tapi masih berani lewat situ mas, Bahari situ lewat rel kereta. Udah nggak lari. Hah? Iya. Masih aja. Ya kalau dulu pas itu lewat rel kereta situ kan Iya. berani malam-malam lewat rel kereta. Itu Grup saya. oh. Bukan gitu, di atas jam Isya itu lewat situ rawan itu. Itu tuh di situ tuh gak kenal teman, gak kenal apa saudara, gak kenal itu udah lewat lagi mabuk atau lagi make kena bisa todong. Tapi gitu ya, Indonesia nih macam-macam aja. Pokoknya kalau di Priok yang dihindarin ya situ Bahari, terus daerah Cilincing, di Cacingnya tuh banyak. Kalau di Cacing itu banyaknya bajing luncat. Ya truk-truk gede itu kalau isinya macam-macam lah itu. Pantes ya. Tau gak Pak? Apa? Pantes murah saya dapat kosan situ. Setelah saya tinggal di situ saya baru sadar, oh gini ya. Karena saya cuma dapat Berapa? bayar kos per bulan 650.000. 6,5. Iya. Sementara di Sunter itu udah 1 juta lebih. Situ daerah Bahari, Bahari 1, Bahari 2 dekat rel kereta tuh. Kalau yang tahu gang A2, A7 sampai A3 doyannya tawuran mulu situ. Jadi itu tuh kalau dulu tuh kereta tuh paling rawan dilemparin di situ. Itu kereta kalau lagi jalan dilempar batu, Iya, orang yang kena pecahan kaca tuh hancur mukanya. iya emang. Nah kan dia kan itu kan pecah kan, itu ya kan kacanya kan kaca trempel kan. Kecepatannya tinggi kan. Wah itu hancur muka. Itu dulu pas awal-awal dibukanya jalur kereta tuh, itu kalau sore tuh pasti berhenti tuh dia tuh. Ada yang itu, ada yang apa namanya, ada yang tawuran. Oh. Wah. Tapi nggak kalau Priok sekarang, kalau ngomongin dulu nggak seserem dulu. Oh. Kalau sekarang tuh bisa dipetain mas, nih sebelah sini yang ini, sebelah sini yang ini, yang ini gitu. Kalau sekarang, kalau dulu mah, gimana mana? Dulu saya pas sana itu 3 tahun yang lalu Pak. 3 tahun lalu mah udah Aman ya? aman. Oh. Kalau ngomongin tahun 90-an sampai 2000-an awal tuh, wah sadis. Beneran. Nah itu masa-masa hancur juga itu Parah. Indonesia Pak. Pokoknya kalau dari kenal anak mana, anak Priok, udah kagak ada yang berani ngotak-ngotik aja. Tanjung Priok. Saudara saya kerja di Kemang, Iya. ngekos di Kemang. Cewek lagi kan, digodain, mau apa lu? Kau anak Priok lu, pada kadang berani.
Itu tahun berapa ya sepupu saya tuh, 2010-an kerja di sini, daerah Kemang sini. Bener-bener ditakutin. Bayangin aja nih, saya dulu kecil ya mas, pokoknya kalau udah habis Isya pada ngegelar di depan rumah itu pada botol cap orang tua, cap bintang apa segala macam itu Mana ya? di mana-mana. Kalau sekarang mungkin karena yang dulu-dulunya udah pada banyak yang meninggal, jadi kagak ada penerusnya. Iya. Bentolannya udah pada mokat. Iya, yang udah tua-tuanya udah pada mati. Dan sekarang yang sekarang yang muda-mudanya udah banyak yang udahlah udah nggak kayak nggak modal begitu lagi lah gitu. Gak ada hasilnya juga. Maksudnya, Iya. kalau dulu itu bisa jadi uang ya. Ya, Kalau sekarang agak susah ya. kalau dulu kan main ancam-ancam bla 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 segala macam kan. Dalam area Tanjung Priok itu terkenal. Wah ini daerah gua nih. Gua Priok dulu sadis dah. Kita dulu namanya puasa itu tiap hari gak ada yang nggak bertawuran, pasti ada aja tawurannya. Puasa. Oh iya puasa itu pokoknya abis sahur, mau abis sahur kan sholat subuh biasanya langsung mutar, biasanya nyariin masalah tuh. Di sana orang apa pak yang sebenarnya Apa yang premannya itu orang timur ya bukan? nah permasalahannya itu di soalnya kan namanya kota pelabuhan ya, zaman dulunya kan orang entah orang timur, entah orang Madura, entah orang mana kan di situ semua numpuk. Iya, iya. Nah itu yang sering kesenggol jadinya. Geng antar suku ya. Ya awal-awalnya itu kuat-kuatan dulu suku ini ya. Madura masih eksis sampai sekarang, cuma mainnya udah legal kalian tuh. Sama aja. Kalau timur kan orang timur kan ini dia mainnya debt kolektoran kan. Yoti. Nah, kalau Madura kan udah itu ada komitinya masing-masing, kalau udah ada lahan-lahannya masing-masing. Iya. Jadi udah gak bentrok lagi udah. Iya. Jadi udah punya job masing-masing. Iya udah punya job masing-masing udah. Saya pernah tau nggak pak? Ah. Jadi saya kan di pelabuhan itu ya. Ah, Dulu itu tahun 2010-2011 itu kita masih agak bandel. ah, Ada kabel-kabel karena kita di pelabuhan, terus perusahaan oil and gas kan. Ah. Ada kabel-kabel gulungan yang gede-gede. oh Teman-teman saya itu biasanya kabel baru masuk berapa roll dibakar yang gak? sampai- Apa dibuka? Dibuka dulu gak? Apa langsung dijual gelondongan gitu? Kalau yang baru langsung dijual satu roll itu. Dimasukin keren gitu banyak ke 10 itu segala macam. Itu yang nampung Madura itu nggak ada orang nganggur sama sekali memang. Iya, udah dapat jatahnya masing-masing. Tapi kalau lihat gayanya itu nggak kayak orang kaya kan, pakai peci, pakai sarung, apa lagi deh orang, tapi turun pakai mobil mewah. Wih, jangan salah mas, di sini dia cuma kelapa-kelapa kecil. Kalau di Maduranya, wow, rumahnya bagus-bagus. Iya, ya? Iya. Saya pernah nonton di YouTube. Aduh. Orang-orang tuh kayak lagi ngayak-ngayak padi-padi, tapi emasnya di mana-mana, buset. Orang Madura tuh di sini tuh, apalagi yang di pinggiran Cilincing tuh yang cuman gubuk-gubuk kecil. Di rumahnya, kampungnya mah mas, bagus-bagus, gedong-gedong rumahnya. Sapi aja ditaruh di dalam sama dia, dalam rumah. Dia bikin bangun rumah khusus sapi doang. Saya kayak pernah nonton itu di rumahnya mewah lagi. Iya. Di lantai satunya ya? Ya kan pernah ada di YouTube kan. Iya, rumahnya putih kalau nggak salah. Rumahnya nggak sih orang-orang kayak gitu tuh. Duit tuh nggak tahu mau diapain lagi. Ya iya tuh. Sementara kita yang tinggal di sini, duit kita. Ya kan sebenarnya kan permainannya mereka juga. Sebenarnya kalau mau ditelusurin sama polisi juga kan gampang sebenarnya. Ini barang ini dapat dari mana, belinya ke sini, dilempar lagi ke sini. Kalau di kita itu di covernya dulu ya. Apanya? Kalau kita dulu di covernya itu sama ini, apa, polisi air itu. Iya. Kalau polisi air kan dia kebanyakan ngambilnya minyak dia. Iya. Dia jadi gak terlalu mikirin yang di situ. Lagi isi solar kan, 10%, 20%. Ya iya. Antara misalnya berapa liter sama dia cuman jadi berapa liter doang.
Udah gitu harganya di markup lagi. Belum lagi yang di tengah-tengah laut itu transaksi minyak ilegal tuh. Oh banyak itu. Siapa namanya yang jadi wakil DPR itu belum banyak kayak gitu juga kalau saya nonton di YouTube dia ngaku sih. Oh itu Saroni. Iya. Dia ngaku juga dulu saya pernah kayak gitu. Ya kalau dia kan gara-garanya kan dulunya kan gini, apa namanya, dipercaya sama bosnya. Iya, iya. Bosnya pertamanya bosnya tuh yang suka bermasalah, terus dipegang sama dia, terus lama-lama yang dipegang dia seneng, makanya jadi pertahanin gitu. Ya itu rumahnya dekat rumah saya. Oh iya. Iya, Gang itu Pak. itu beda, ini sih beda daerah. Misalnya kayak tadi masnya di situ ya, saya rada nyebrangnya lagi ke sana dikit gitu, Nggak jauh. gak jauh. Itu wah, dulu sebelum garasinya jadi maksudnya itu depan rumahnya kan lapang apa, dia punya halaman lapangan gitu. Itu Ferrari, Lamborghini di budit situ semua berjajar ya. Saya bilang ini orang kehabisan duit apa, gak kehabisan duit apa gimana Jadi ini. DPR. Udah. Oh udah. Oh, Jadi dia banyak duitnya sebenarnya pas udah jadi DPR atau belum? sebelum Sebelum ya? Sebelum yang udah banyak. memang udah banyak. Tapi baik orangnya tuh. Baik sih. Baik. Kalau dulu kan mainannya dia awal mula koleksinya nggak mobil mewah dulu pertamanya, mobil-mobil tua. Nah, itu yang dipilihin sama dia. Saya rasa semenjak dia di mobil mewah itu dia baru bisa connecting sama orang-orang kuat. Nah bisa jadi. Kalau mobil tua apa? Itu hobi doang kan? Ya kalau sekarang sih nggak juga sih mas. Sekarang karena kayak anggota DPR Setia Novanto, mobilnya banyak yang tua-tua dia. Oh, mobil kolektor ya. Kolektor. Apa yang bisa kita jual? Kayak jual diri aja susah ya. Kita laki-laki bro. Kalau cewek masih suka. Kalau laki jual diri aja susah kayaknya. Susah ya. Mental sih. Iya, mental sama kesempatan. Sebenarnya kesempatan ada, kita yang nggak berani kadang-kadang. Iya, Berani gambling nggak, ya itu aja. iya emang gitu sih ya. Kalau mau jadi ya harus berani. Harus berani. Kalau nggak berani ya nggak bisa. Cuman orang-orang kayak saya itu takut gagal aja gitu. Susah naikin lagi. Karena kita tahu modal kita pas-pasan. Iya. Kalau kita udah habis modal itu ya udah mau gimana lagi? Makeup. Karena backupnya. Kalau anak-anak orang lain mah, bapaknya masih banyak nih duitnya. Tahu gak ini? Bisnis satu gagal, bisnis yang lain masuk. Lagi viral tuh sekarang ini. Bocah namanya Ryu Kintaro ya. Oh, kenapa gitu? Yang bocah umur 7 tahun. Apa? Dan jualan sana sini, bapaknya kaya. Iya. Bapaknya ternyata ownernya Mako. Brengsek. Terus dia sosok jadi motivator jualan e-book. Aduh, Tips sukses mendapat 1 miliar di umur 8 tahun. Anjing dalam hati gua. Umur 8 tahun. Lu 8 tahun ngapain coba? Mau jualan apa? Gak bakalan bisa, ya kan? Iya. Kecuali bapak lu. Ya kita 8 tahun sebisa kita kan paling jualan tisu-tisu pinggir gorengan juga seberapa sih hasilnya? 8 tahun itu kita masih SD ya? Ya baru masuk kelas 1. Astaga. Itu makanya bocah dibully banget di IG tuh. Makanya kan kadang-kadang orang sok-sokan bangun ini bangun itu. Ya kita kalau buat modalnya di pas-pasan, Iya. yang modalnya kayak mah cek aja. Ya kan kayak Putri Tanjung. Ya dia jualan ini jualan itu di dulu pas sekolah. Lah
dia bapaknya kaya, kalau dia barangnya masih ada gak laku gimana kan? Masih ada yang nambahin modalnya. Iya. Lah kalau yang kayak kita, siapa yang mau modalin? Kalau udah habis ya udah wassalam. Bang aja mikir 2 kali ya. Iya. Ini gue modalin nggak, tapi pajak gue gede lah. Gue aja. Bang aja, misalnya bang aja kan misalnya minjem 50 juta, kalau nggak dibalikinnya 55 kalau nggak 60 kan? Ada kembali, ada itu aja. Kabur aja lah kita berprotes dulu. Kalau di luar negeri cuman kerinya salah masuk negara aja. Iyalah, itu jeli-jeli bang. Jangan ke Kamboja juga kita. Teman saya kemarin meninggal di Thailand gara-gara itu. Admin Judol. Alah. Thailand tapi ya? Thailand. Jadi katanya dia udah sempat bolak-balik Jakarta Jakarta sana, tapi tempatnya beda-beda negara. Nah kemarin pas di Thailand katanya dia yang ngebobol duitnya bandarnya. Wah, bandel nih orang. Parah itu. Wah, dulu dari SMP aja udah masuk geng motor dia, makanya saya tahu pres ini gak bakalan mungkin, makanya katanya kecelakaan. Kalau yang saya lihat sih dari itu kayak dibikin kecelakaan ini, bukan gara-gara kecelakaan murni. Meninggalnya Thailand. Tapi untungnya masih bisa pulang mas. Iya. Terus sama itu bosnya juga tanggung jawab, katanya habis 350 gitu. Ya mungkin dia pikir udah gua keluarin 3,5 daripada ntar hancur bisnis gua. Udah biar aja lah, kita matiin orangnya. Nggak ada apa-apanya itu bagi dia berarti Pak. 350 juta itu. Ya iya. Memang hancur nih dunia. Saya ini udah kerja di laut ya Pak. Udah 8 tahun. 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Tahu setiap pulang itu saya kayak nggak ada rasa semangatnya gitu. Di laut saya nggak ada semangatnya. Di sini juga nggak ada pas lagi libur. Gak ada, nggak ngapa-ngapain juga ya mas ya. Iya. Jadi kayak, terus saya pengen usaha gitu. Saya pernah usaha berapa kali tapi gagal gitu kan. Lalu sekarang saya pikirnya, udah lah gue keluar negeri aja lah, mau jadi tukang cuci piring mungkin ya. Iya. Gak apa-apa dah gue. Iya, beneran katanya orang katanya kalau di luar negeri itu cuman nyabutin pohon lagi panen dapat berapa dolar sih sehari? Katanya $80 apa sehari? Sekarang kalau $80 aja udah dolarnya 10.000 aja udah 800.000 ya. Itu dolarnya 12.500 sekarang. Ini saya baru, ini tuh ada kamera bang. Kamu record? Mana ini? Iya. Iya. Ini buat di YouTube. Oh iya. Apa YouTube-nya? POV taksi online. Yofi. POV taksi online. Baru 2.000 mas, baru kecil. POV taksi online. Taksinya apa? Bahasa Inggris atau bahasa TAXI online. Cuman ngeliatin jalan-jalan doang ya, daripada puyeng-puyeng. Yes. Tapi banyak loh orang-orang yang nge-grab gitu loh jadi ini bang. Banyak yang jadi YouTuber ya. Iya. Saya yang di Serpong tuh, Chinese. Oh ya, kok itu Driver. driver ya. Dia mah punya usaha juga mas. Iya, kalau nggak salah apa yang mau? Itu detailing dia. Oh iya. Sampingannya kayak gini. Iya. Ya dia misalnya dipanggil dari Serpong ke Pluit suruh detailing mobil kan, dia kan bisa di rumah kan.
Udah dia dari Serpong ke Pluit taruh karyawannya, dia nyari duit lagi. Bensinnya kan buat ngeluarin apa antar jemput karyawannya udah ketutup sama narik dia. Buat dari situ aja. Ada aja yang kesempatan. Banyak. Ya pokoknya kalau hidup sekarang mah pintar-pintar aja lah. Iya, cari-cari receh itu nggak apa-apa. Orang kalau dulu saya usaha juga jualan nugget di Tangerang, jadi ngambil ngantar barang dari rumah Priok Tangerang. Itu juga sama, tapi saya bawa motor dulu. Ntar arah pulang baru nyari duit buat nutupin bensinnya. Tapi pendapatannya itu gak segede orang-orang bilang. Itu yang bikin iklan mereka naik. Zaman sekarang itu yang paling kenceng itu modal bacot doang. Bacot doang sih. Orang-orang pada banyak bacot doang bener. Yang beginilah, yang begitulah. Padahal tiap orang itu kan jalannya beda-beda. Ah, Iya, beda-beda. Terus faktor luck itu selalu ada. ya itu pasti. Kalau itu mah, Keuntungan itu bener banget. Ada orang yang bener mau gitu ada loh. ya ada. Saya kadang-kadang pernah nonton di YouTube ya. Apa? Orang yang kayak compare orang pinter, orang bodoh, terus di compare sukses enggaknya. Ada beberapa case di mana orang yang bodoh itu tapi karena mereka speakingnya bagus Jadi orang ya. Iya. Ada orang yang pintar secara akademik tapi karena dia Gak ngomongnya gak bener, gak bisa. nggak Udah. jadi apa-apa. Gak ya. jadi apa-apa. Makanya skill public speaking kayak sekarang naik banget. Butuh. Beda kalau dulu yang butuh ya cuman buat orang penyiar sama orang televisi kan. Kalau sekarang mah butuh semua. Kayak di YouTube ada loh orang yang videonya itu cuman isinya tuh kayak game, bukan game lagi, mobil-mobil mainan gitu. Oh. Mobilnya tuh umur 10 tahun ke bawah lah mungkin. Beli mobil lah, beli rumah. Ini mobil ada kaki laba-labanya. Cuman begitu doang ya. Iya, cobain nggak sih bang? Kayak terlalu apa ya? Sebenarnya kalau YouTube itu kalau yang nontonnya orang luar gede. Iya, kalau orang Indonesia kecil. Gak tahu kenapa. Jangan jauh-jauh deh ke jauh Amerika ya. Kita sama Malaysia, Singapura itu lebih mahalan di sana YouTube-nya. Kalau nonton itu dapatannya mahalan di sana. Wah, kan kalau Singapura kan emang dari dulu kan emang itunya Amerika kan. Apa dia buat tarif itu berdasarkan UMR? Enggak juga lah. Aduh. Kok bisa beda coba Indonesia, Singapura, Malaysia sementara pasarnya sama? Maksudnya kayak Yang nontonnya sama ya kan. Cuman nonton pokoknya kalau di Indonesia tuh 0,001 kalau nggak salah per berapa nonton sama per berapa menit tuh. Orang temen yang itu apa, saya ngeliat orang yang di YouTube yang supir taksi itu dia 50.000 subscribernya udah 50.000, dia sebulan itu cuma dapat 5 juta. Katanya capek-capek ngedit sana sini ya kan, cuma dapat segini. tapi yang dibayar itu jumlah view ya? Jumlah menitnya sebenarnya. Oh iya, menitnya. Ya, Berapa lama kita ditonton? ya itu yang ngaruh sebenarnya. Ibaratnya satu akun nonton itu berkali-kali gimana? Itu ntar
ketahuan sama di mana di YouTube-nya. Ntar malah kitanya kena suspend, bisa kena suspend. Kan ntar sama dia dilihat itu. Nih apa ya, dicurigain lah. Ini jangan-jangan nih orang yang punya channel nih yang nonton nih. Iya. Biar view-nya naik gitu kan. Tapi nggak login email gitu penontonnya, baik gue saja gitu loh. Kayak kalau itu nggak tahu ya, Kalau kayak gitu nggak ketahuan harusnya kan? nggak ketahuan harusnya. Tapi ketahuannya dari itu sih mas. Biasanya dari IP. Wah gila banget itu kalau saya sampai screening lewat IP. Bisa- Semua teknologi ini. Ini saya di YouTube saya yang ke berapa ya? Ketiga, kedua saya dulu. Masa? Iya, yang YouTube pertama saya dulu dari 2000 berapa saya? Sebelum marak-maraknya tuh 2008 saya bikin. Awal-awal ada YouTube. Ya ngakal-ngakalin gitu kan, biar orang yang biar kelihatan saya yang banyak yang nonton kan. Kesuspend, nggak bisa dimonetize. Tapi ada banyak kayak jasa-jasa nambah views gitu. Sebenarnya nggak aman. Nggak aman. Sebenarnya nggak aman. Kecuali kita promosinya lewat ini sendiri dari Dari YouTube-nya. Oh. Jadi channelnya kita, video kita itu bisa dipromosiin. Sponsor ya. Ya, jadi dipromosiin sama kita jadi harus bayar ke YouTube-nya misalnya biar yang nonton 200 orang atau 300 orang harganya sekian gitu. Kita juga bisa lihat mau berapa lama nih dipromosiin sama pihak YouTube video kita. 1, 2, 3 hari gitu ya. Ya. Makanya kan kadang-kadang ada YouTube yang iklannya video orang kan. Iya. Nah itu mereka bayar. Jadi dari dia keren juga. Ya iya, Terus mereka dapat besarnya itu di iklan. pasti iklan produk yang banyak mah. Dari iklan produk itu yang dibayarkan untuk orang-orang yang bisa mencapai target itu, Ya, target views yang bisa di monetize. itu juga ada ininya. Kalau dulu ya, kalau nggak tahu kalau sekarang ya saya nggak terlalu ngikutin. Karena kalau sekarang saya udah upload aja udah, nggak mikirin begituan. Kalau dulu itu, kalau ada yang nonton terus ada yang ngeklik videonya, klik iklannya, itu dapat ini, Duit. dapat duit lagi. Jadi tuh gak hanya sekedar dari berapa lama banyak yang nonton, tapi dari berapa orang yang klik videonya dia, klik iklannya yang ada di video dia. Sekarang serba digital. Saya aja tuh nggak kepikiran loh, pas saya switch karir aja gitu. Saya kan teknik mesin, Oh, kerja di perusahaan begini. Ntar lagi ada renewable energy. Ah. Pakai lagi nih minyak sama gas-gas ini. Pas saya jadi EI itulah. itu temen saya, dia pelaut deh. Nah, Karena sama saya bilang, udah sih kan daripada lu belayar doang cuman di kapalnya, cuman ngebenerin ini, coba tuh di videoin ya kan. Jadi tiktoker sekarang. Iya, tiktoknya dia naik langsung ke, saya bilang. memang banyak loh narik itu, cuma saya malu bang. Saya pernah upload video, Oh, bukan video, di TikTok itu cuma foto 3 foto, isinya tuh gambar laut. oh, Foto kedua saya pakai coverall, pakai seragam. ya, Yang ketiga saya lagi kerja, 3 foto aja, terus pakai hashtag offshore gitu. Itu FYP saya bang. iya. Cuma 3 foto itu berarti memang Kalau TikTok gampang FYP-nya, iya. nggak kayak YouTube. Kalau TikTok gampang. Iya. Kayaknya gampang aja di searchingnya kalau saya di TikTok. Atau memang banyak orang gabut. Karena kan kerondoman yang itu yang nonton. Iya. Sekarang
Walaupun misalnya kayak YouTube ya, kalau kita ngupload video yang di short sama yang di YouTube-nya video itu lebih cepat naik di short karena random kan, kita naikin Iya. orang naikin lagi. Jadi nggak bosan. Iya, Kalau video-video itu kan mungkin makan waktu 5 menit sampai 1 jam, 2 jam. kita tuh kalau paling dikit tuh, kalau saya ya video ya 1 jam. Ya kayak tanya ini dari sini ke sini nih, ntar saya upload paling video berapa lama tuh? Ada kali setengah jam. Kalau setengah jam 35 menit ini. Kalau sebenarnya enak YouTube Pro, Facebook Pro. Facebook Pro tuh sebelum kapan ya? Sebelum puasa tuh enak banget tuh. Kita dapetnya cepet, duitnya gampang. Tapi view apa udah lumayan juga ya nih. Ya lumayan. 200, 500, 600. Ini bisa dimonetis nggak, Bang? Udah bisa itu. Udah bisa. Boleh tahu nggak sih kalau misalnya 500 view itu dapat berapa? Dikit itu 500 view. Cuman berapa? Pokoknya saya aja nih kemarin dari ini udah mau monetis kedua. Jaraknya 8 bulan. Hah? Iya. Dengan Bo- views yang segini? Iya, 1,5 juta itu 8 bulanan. Astaga. Makanya nggak segede yang dipikirin orang kan. Iya. Karena kan orang benar. Iya, Cuma besar. katanya abang YouTuber beneran besar. Gak gede. Jadi saya 1,5 juta ini 8 bulan. Dengan views yang kayak gini ya. Iya. Mau itu dari short atau dari video itu. Short lebih kecil lagi. Short lebih kecil lagi. Iya, pendapatannya lebih kecil lagi. 1.000 baru ketahuan, baru dapat berapa ratus perak itu, 300 apa? Tapi gampang ditonton orang kan. Hah? Lebih gampang ditonton orang-orang kan. Ya, kalau short lebih gampang. Jadi lebih view-nya lebih banyak. Makanya dia juga lebih apa ya? Lebih murah karena kan lebih gampang ditonton orang kan. Kayak TikTok juga sama, Mas. Walaupun view-nya banyak juga duitnya enggak ada itu. Pas saya jadi tiktoker aja, Oh. karena saya takut ditegur atasan saya. Wah, Kalau- itu nggak boleh diupload tuh ya. Ya itu bahayanya. Ini jangankan itu, Mas. Ini aja tuh sebenarnya nggak boleh. Kalau ngeliatin rumah atau ngeliatin itu nggak boleh. Ngeliatin muka penumpang nggak boleh. Makanya ini video saya balik ke sono. Kecuali ada izin dari penumpang. Iya. Oh. Makanya saya ngadepinnya ke sono. Terus juga kan yang saya videoin tuh jalannya, bukan rumahnya penumpang atau tujuannya penumpang. Kecuali tujuan penumpang misalnya ke Plaza Festival. Ini kan siapa aja bisa. Ini mau di mana nih? Lihat kiri apa lurus aja? Lurus aja. Lurus aja. Di gerbang utama itu. Oke. Gerbang masuk. Mas saya takutnya gini, Mas. Kalau dilihatin video ini orang yang dicari-cari orang nih. Gitu. Semua serba ribet. Iya, ada aturannya sendiri. Apalagi sekarang kan nggak terlalu boleh ini ya. Kalau dulu kan kita Indonesia boleh ya nyorot apa aja gitu. Yang penting di wilayah publik. Kalau kena muka orang sekarang harus di blur. PR itu. Kayak modelnya udah model-model kayak di Korea Jepang tuh. Kalau di Korea Jepang tuh anak kecil nggak boleh di videoin, harus di blur bukannya. Privasi. Privasi. Karena ya itu takut amit-amit, oh nih anak ini, yang ini punya masalah sama ini nih, diculik lah. Nah itu Nah, dia- Pedofil itu juga. entah pedofil entah kriminal jadinya kan gitu. Bener, manusia udah kayak binatang. Taksi agak. Biarin aja, dia udah lebih pintar dia. Dan kalau taksi saya masih percaya, Mas, karena dia
hari-hari bawa mobil kan. Iya. Kecuali mobil orang beda tuh. Tapi taksi tuh laku nggak sih? Laku aja sih. Mm-mm. Mereka nggak pakai Gojek sama Grab. Kan dari Grab sama Gojek bisa manggil taksi kan? Coba aja pakai yang Grab Plus. Kalau nggak yang taksi datang. Oh gitu. Iya. Grab Plus, Gokar itu Gokar Plus apa Gokar Premium itu? Datang taksi itu. Saya tuh pakai taksi itu cuma pas di bandara doang. Bandara sama aja sih soalnya taksi sama harga taksi online sama kan kalau di bandara mah. Sama sih. Cuma lebih cepet taksi aja karena mereka udah standby di depan kan. Iya, kalau kita kan harus di sono dulu. Di pool kita. Baru pesan baru datang dia. Kita di depan aja. Mana sini? Iya, kiri. Kalau Oh, makasih banyak ya. yuk cek lagi barangnya, tak ada yang ketinggalan. Hati-hati bang. Yuk. Oke, udah kelar. Dapat orderannya. Ini posisi di Kuningan. Jadi ini gue bakalan on terus ya.